Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sebenarnya kita nggak akan benar-benar bahas soal mobil kali ini, tapi ya masih berhubungan dengan otomotif. Karena seperti yang Anda lihat, kami sedang ada di Barcode Go-Kart. Ya, tepatnya di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, di lantai LG. Ini adalah salah satu tempat yang baru dibuka di Jakarta baru-baru ini. Dan menjadi heboh karena antriannya panjang banget, terutama di waktu weekend. Dan sekarang kami akan ajak kalian untuk rasain pengalaman gimana sih main di Barcode Go-Kart yang merupakan rental go-kart elektrik pertama di Indonesia yang punya level cukup serius dan sistemnya itu sesuai dengan standar go-kart di luar negeri, khususnya di Eropa. Nah, jadi kita akan coba gimana performa dari go-kart elektriknya di Barcode Go-Kart ini. Kemudian kita lihat ada fasilitas apa aja yang mendukung di rental go-kart ini, dan gimana kalau kita langsung masuk aja coba Barcode Go-Kart. Oke, jadi setelah kita di depan tadi registrasi dulu, isi data diri sama foto untuk pendaftaran sebelum kita main, sekarang kita masuk ke area Barcode Go-Kart Indoor ini. Di sini kita bisa langsung lihat tracknya yang benar-benar dibikin proper, ada barriernya, kemudian ada aksen lampu-lampunya untuk nunjukin arah dari belokan dari tracknya. Tracknya ini punya total panjang 280 meter, sementara lebarnya itu paling lebar sekitar 6 meter menurut informasi dari Barcode Go-Kart. Nah, setelah ini kita akan naik untuk lengkapin proses registrasinya sebelum kita coba langsung ngebut di sirkuit Barcode Go-Kart ini. Oke, jadi kita udah selesai proses registrasinya tadi. Sekarang kita bisa langsung masuk ke area briefing dulu sebelum kita mulai cobain go-kartnya. Di sesi briefing ini tentunya kita dikasih informasi dulu, terutama soal safety. Mulai yang paling basic soal kode bendera dari Marshall sampai ke etika nyetir waktu di sirkuit. Lalu untuk menerapkan disiplin, akan ada denda juga kalau misalnya kita alami insiden yang sengaja atau tidak disengaja yang sampai membuat komponen go-kartnya rusak. Kalau sirkuitnya sendiri dari layoutnya kelihatan kalau punya karakter yang teknis. Lebih banyak tikungan yang twisty dan sempit, tapi tetap ada lintasan lurus yang cukup panjang. Kalau mau overtake di sini bakal menantang banget nih. Nah, sekarang kita udah siap untuk cobain go-kartnya, dan tapi sebelum itu kita masukin dulu barang-barang yang nggak perlu dibawa ke go-kart ke dalam locker. Jadi aman, semuanya udah disediain di Barcode Go-Kart ini. Jadi kita udah shoot up dan siap untuk masuk ke go-kartnya. Tapi sedikit info, buat kalian yang bingung mau pakai helm atau bawa helm waktu mau main go-kart ini, jangan khawatir karena dari Barcode Go-Kart udah sediain helm full face untuk kita pinjam. Dan untuk main di sini kita juga wajib pakai balaclava untuk menjamin keselamatan ekstra dan sanitasi, khususnya untuk kita kalau misalnya mau pakai helm yang ganti-ganti sama penyewa lain di sini. Jadi let's go, kita ke go-kartnya. Jadi kita udah di go-kartnya, dan di sini wajib kita pakai seatbelt untuk memastikan keselamatan dari setiap pemain go-kart di sini. Oke, untuk duduk di sini sebenarnya mirip-mirip sama go-kart rental yang udah ada di Jakarta, di Indonesia selama ini. Posisi duduknya benar-benar rendah, setirnya deket, jadi posisi tangan nggak sampai jauh ke depan, nggak terlalu deket juga ke badan. Dan yang beda adalah di sini ada layar di setirnya. Ini mirip-mirip speedometer atau MID, tapi menurut info nanti akan ada display soal lap time, kemudian best lap time kita, kemudian kalau informasi soal misalnya nanti ada bendera kuning, bendera merah, akan muncul juga peringatannya di layar ini. Jadi bisa dibilang udah mirip seperti mobil balap beneran, kayak di mobil balap GT atau bahkan mobil balap Formula. Nah, sekarang kita udah siap, kita tinggal tunggu pintunya dibuka dan kita bisa masuk ke sirkuitnya.
this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can. Tadi itu dia first try kita untuk coba electric go-kart di Barcode ini. Untuk sesi pertama ini kita nggak langsung balapan, kayak kualifikasi. Jadi untuk nentuin apakah kita kalau misalnya mau nyoba lagi tetap di kelas beginner atau bisa nanti naik ke kelas yang lebih tinggi, yang lebih kenceng juga. Seperti kita bisa lihat ini di antara sesi go-kartnya lagi di charge sama petugasnya pakai charging yang ada di bagian atasnya ini. Ini ternyata di sini ada tempat untuk port chargingnya, dan tadi di sini mungkin nanti akan ada info soal sudah seberapa banyak kapasitas baterainya di bagian sini. Jadi ini sistem yang efisien, ramah lingkungan, nggak perlu mikirin polusi udara segala macam kayak go-kart yang mesin bensin, dan tentunya jadi salah satu hal menarik yang bisa dicoba di Jakarta. Oke, jadi kita akan coba lagi turun ke track. Sekarang kita udah naik level dari yang sebelumnya ke beginner. Kalau yang beginner tadi top speednya dibatasin sampai 45 km per jam. Sekarang top speednya naik sampai ke 55 km per jam. Jadi ada potensi juga untuk bisa lap time yang lebih cepat, dan juga kita ngerasain performa yang lebih buas dari go-kartnya ini. Sekarang kita tinggal nunggu, kita dikasih lampu hijau untuk masuk ke track. Itu barusan nyoba lagi turun di city track pakai sesi advance. Go-kartnya lebih kenceng, top speednya naik jadi 55 km per jam. Tapi bukan soal top speed, melainkan lebih ke karakter go-kartnya yang emang lebih powerful, lebih liar. Jadi butuh antisipasi lebih oke lagi waktu mau keluar tikungan, khususnya karena torsinya makin gede. Jadi potensi untuk sliding atau bannya spin itu lebih gede lagi. Dan saya dapat best lap time itu 28 detik,66 sekian. Oke, sekarang kita mau rapi-rapi dulu sebelum kita balik ke depan lagi. Alright, tadi kita udah coba gimana performance dari go-kartnya, go-kart elektriknya, dan sekarang kita kenalan sama unit yang kita pakai tadi. Ini adalah go-kart yang dipakai, mereknya Sodikart, buatan Prancis. Sistem motor elektriknya dia pakai brushless. Untuk dayanya sendiri ada 600 watt. Posisinya motor di belakang tentunya karena ini grip penggerak roda belakang. Kemudian di bagian kanan kiri ini kalau di go-kart biasa itu di salah satu sisi ada mesin yang panas. Kalau di Sodikart elektrik ini kanan kiri itu jadi tempatnya baterai. Bedanya dan nyamannya di go-kart ini, kita nggak perlu lagi khawatir sikut kita kena panas di mesin yang ada di bagian samping. Kemudian kalau untuk posisi duduk seperti yang udah saya jelasin tadi, posisi duduknya kurang lebih sama, tapi di sini bedanya kita bisa lebih fleksibel untuk dapat posisi duduk yang nyaman di go-kartnya. Pertama, untuk setirnya kita bisa ubah posisinya. Ini tilt ya, kalau di mobil-mobil biasa. Belum ada teleskopik tentunya. Kemudian ada tombol merah di sini, kita bisa ubah posisi dari pedalnya, bisa maju mundur. Nah, itu untuk setir sama pedal. Kemudian sini ada strap merah juga, kalau kita tarik kita bisa pindahin posisi joknya maju mundur. Ini agak keras ya, tapi intinya itu. Jadi lumayan fleksibel untuk kita dapat posisi duduk yang nyaman sama ideal di go-kart ini. Dan yang jarang di go-kart di Jakarta sekarang adalah ada seperti roll hoop. Jadi kalau misalnya amit-amit ada potensi pas kecelakaan go-kartnya kebalik, kepala kita posisinya masih lebih aman dan nggak langsung nyentuh ke aspal atau barrier. Untuk aksesoris ada lampu di depan belakang. Ini lampu depan warna putih, di belakang ada lampu rem. Jadi setiap kita nginjek
pedal remnya dia akan nyala. Kemudian bumpernya tentunya untuk nambah safety standar di go-kart rental. Yang menarik dari go-kart elektrik di sini adalah dia punya sistem namanya Apex ya. Jadi waktu diaktifkan, go-kartnya akan secara otomatis semuanya seragam, dibatasin kecepatannya. Sekitar mungkin 20 km per jam, sampai nanti waktu tracknya udah clear, udah aman, kayak green flag, dibalikin lagi, kecepatannya sesuai yang kita, sesuai level dari go-kartnya ini. Nah, untuk levelingnya sendiri, sistemnya bisa mengatur setidaknya ada 3 level, yaitu pertama kalau kita baru coba mobil atau coba main di barcode go-kart ini, kita akan semuanya ditaruh di level beginner. Jadi kecepatannya maksimal dibatasin di 45 km per jam. Dan kalau misalnya mau lolos ke level advance, kita butuh dapat lap time tercepat minimal di 43 detik satu putaran di sirkuit ini. Kemudian level advance kecepatannya akan naik ke 55 km per jam. Tapi bukan cuma top speed, torsinya juga akan lebih tinggi lagi, lebih liar, yang tentunya menuntut kemampuan driving lebih tinggi untuk handle si go-kart ini. Kemudian kalau bisa lewat lagi bracket lap time minimal di 29 detik alias 28 detik, 999 milisecond, kita bisa naik lagi ke kelas Pro. Top speed dari go-kartnya ini akan naik lagi menjadi ke 70 km per jam. Torsinya akan lebih kenceng juga dan karakter dari go-kartnya akan lebih liar. Bukan cuma untuk mengatur performa, sistem Apex yang ada di barcode go-kart ini fungsinya lebih pertama ke safety. Jadi untuk menjamin semua pemain go-kart dari lintas level itu bisa bermain dengan aman dan nyaman. Kemudian ada RFID juga yang fungsinya untuk mendeteksi posisi go-kart setiap dia melewatin sektor-sektor yang ada di setiap sirkuit. Jadi misalnya lewat sektor 1, dia akan membaca berapa detik mobil setiap unit go-kartnya ini lewat, dan sampai seluruh sektor yang dilewatin nantinya akan terbaca overall lap time dari setiap go-kart yang dipakai. Dan nanti lap time-nya akan ditampilkan di MID atau layar yang ada di setir ini. Kemudian di situ juga kita bisa tahu kita bisa secepat apa, apakah kita bisa upgrade ke level advance atau kita tetap akan di level beginner di sesi berikutnya. Nah, dari semua sistem yang ada di barcode go-kart ini, selain untuk safety dan kenyamanan, tentunya barcode go-kart mau membangun ekosistem baru dari sebuah kompetisi go-kart yang nantinya bisa melahirkan pembalap-pembalap baru di Indonesia, pembalap kelas GT atau bahkan sampai Formula One sekalipun. Rencananya juara dari barcode go-kart ini akan dikirim juga ke series Sodikart yang ada di Eropa nanti. Jadi ada beberapa seri, seluruh pembalap yang diantar oleh Sodikart akan bertemu oleh juara-juaranya dari negara lain di Eropa nanti. Saat saya ngomong ini Anda agak bingung kenapa ada banyak suara teriakan anak kecil, karena memang di barcode go-kart ini selain yang sirkuit kita coba tadi, di area belakangnya ada area untuk anak-anak juga. Jadi go-kartnya lebih kecil, nggak sekenceng yang kita coba tadi, dan tentunya bisa mengakses atau memberi akses ke semua umur untuk coba main di barcode go-kart. Oke, jadi itu dia experience kita nyobain main di barcode go-kart, rental go-kart elektrik pertama di Indonesia yang cukup serius dan punya performa yang kenceng, yang levelnya bisa sampai ke level kompetisi profesional. Untuk main di sini tarifnya berdasarkan level ya. Ya, kalau kita baru pertama kali main, kita akan ditaruh di kelas beginner, yang mana untuk setiap sesinya itu tarifnya Rp150.000. Dan satu sesi itu kita main selama 7 menit. Jadi semakin cepat kita bisa dapat lap time, semakin banyak juga lap yang bisa kita dapat. Seiring naiknya level itu ke advance dan ke pro, tarifnya akan naik juga menjadi lebih mahal. Oke, jadi itu dia experience kita pertama kali nyobain barcode go-kart. Terima kasih nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa ada subscribe ke channel Carvaganja. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganja.com, auto.com, dan seekwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganja selanjutnya, and
let's talk about cars.